Bidatul Awam. Ini sekarang fasal baru ya. Halaman berapa? Fasal baru Al-Faslus Sabi'u halaman 78. Al-Faslus Sabi'u, ayo dibuka Lukman. Ya tambah pinter nak. Jangan tidur terus, kamu itu kecapean ya. Kecapean main layangan. Sehingga pas ngaji tidur. Ayo halaman 78 itu. Membicarakan masalah Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslus Sabi'u, fasal yang ketujuh. Fi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang membicarakan tentang nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irsalihi, tentang apa sih yang dibicarakan tentang nabi itu? Yang pertama, irsalihi, tentang diutusnya nabi. Itu kalian kasih makna irsalihi, tapi kalau udah tahu artinya ya nggak usah dikasih makna. Tentang diutusnya nabi oleh Allah. Hi itu kembalinya ke Allah. Tentang diutusnya nabi oleh Allah. Wa afdoliyatihi, dan keutamaannya nabi. Tentang diutusnya nabi, tentang keutamaan nabi, itu yang mau dibahas. Nasabihi, tentang nasabnya nabi. Keturunan nabi itu dilahirkan oleh siapa, itu dibicarakan. Maulidihi, kelahiran nabi. Wa wafatihi, dan wafatnya nabi. Nubuwatihi, kenabian nabi. Wa umurihi, dan perkaranya nabi. Auladihi, dan putra-putranya nabi. Zaujatihi, istri-istrinya nabi. A'mamihi, paman-pamannya nabi. Wa ammatihi, dan bibi-bibinya nabi. Ini dibicarakan semua ini. Pamannya nabi itu bagaimana, siapa, istrinya itu siapa, bagaimana, putranya bagaimana, siapa saja dibicarakan. Yang terakhir yang kaitannya dengan nabi yang akan dibahas di bawah ini, al-Isra'i wal Mi'raji, dan Isra' Mi'raj. Nah, ini yang mau dibahas yang ada kaitannya dengan nabi. Irsaluhu, yang pertama, irsaluhu, tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afdoliyatuhu, dan keutamaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nazimu, berkata Nazuman rahimahu, semoga dirahmati Allah. Artinya siapa ya? Artinya ya Syekh, siapa namanya yang mengarang Nazuman ini? Ada Syekh Bushiri. Syekh Bushiri. Apa nazomannya? Ini dua nazoman. Nazoman keberapa ini? Khotimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Kalau nggak salah ini nazoman yang ke 29, 30 kalau nggak salah, nanti dihitung sendiri ya. Dua nazoman ini panjang, ini yang membicarakan apa namanya Nabi Muhammad, yang kaitannya yang di atas tadi yang sudah disebut. Al-Mufradat, dimaknai dulu ya. Khotimatun, cerita yang terakhir, tamat, tentang kaitannya dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi dzikri, yang akan disebut, yang akan dibahas, baqil wajibi, sisanya perkara yang wajib, mimma, dari sesuatu tentang Nabi, ala mukallafin, atas orang yang mukallaf, min wajibin, dari perkara yang wajib yang ada kaitannya dengan Nabi. Nah, ini bagi mukallaf yang akan kita bahas tentang Nabi ini, itu harus percaya. Nah, ini yang akan kita bahas dalam apa namanya
bab yang terakhir kaitannya dengan Nabi itu adalah tentang diutusnya Nabi dan keutamaannya Nabi. Ini yang akan kita bahas. Nabiyuna Muhammadun qad ursila. Nabiyuna, nabi kita Muhammadun, yakni Nabi Muhammad, qad ursila, telah diutus, lil alamina, bagi seluruh alam. Nah, bagi seluruh alam ini ya bukan hanya kepada manusia, kepada seluruh alam aja. Nah, tumbuh-tumbuhan, binatang, bumi ya. Ini seluruh alam. Rahmatun, menjadi rahmat. Jadi Nabi Muhammad diutus itu menjadi rahmat bagi seluruh alam dan isinya. Wa fuddila, dan diutamakan dari makhluk lain. Faddola yufaddilu, faddila, diutamakan ya. Wayanya faddola yufaddilu. Wazannya udah dipelajari belum di Sorong? Faddola yufaddilu, faddola fahuwa. Nah, itu ya. Fuddila itu diutamakan ya. Jadi Nabi Muhammad itu diutamakan dibandingkan makhluk yang lain. Al-mufradatu, mufradatnya satu persatunya. Lil alamina, lil alamin, bagi semesta alam. Itu apa? Ismun jama'. Ini perhatikan, ini lain daripada yang lain. Alamin ini ismun jama' li alam. Jadi bukan berbentuk jama'. Alam itu mufrad, alamani itu sani, itu bukan. Itu ismun jama'. Alamin ya, Rabbil alamin, alamin itu semesta alam, itu isim jama', bukan bentuk jama'. Ismun jama' li alamun, ya, bentuk dari isim, jama' dari alam ya. Alam itu bentuk mufrad. Jadi ini alamin itu bukan bentuk jama' ya. Alamin bentuk saniyah, alamani enggak. Karena apa? Alam itu lebih utama daripada alamin. Alam ya alam semesta. Alamin semesta alam isinya. Isi alamnya. Wa dan adapun lafal alamin ismun masiwa, itu kelebihan lam itu. Ismun masiwa. Ya. Nama selain Allah. Jadi alam ya. Alamin, alam itu. Alam itu masiwallah. Jadi isim yang nama, isim itu nama selain Allah. Selain Allah itu ya disebut alam. Selain Allah disebut alam. Manusia di sana juga termasuk alam. Alamin ya. Tumbuh-tumbuhan, binatang, benda mati, batu, pasir. Itu semuanya itu alamin. Pokoknya selain Allah itu disebutnya alam. Disebut alam, alamin, semesta alam. Jadi selain Allah itu disebut alam. Langit, alam ya. Terus sungai ya disebutnya alam. Pokoknya selain Allah, nama selain Allah itu disebut alam. Dalam ilmu akidah, dalam ilmu tauhid, keyakinan, selain Allah itu disebut alam atau makhluk ya. Jadi masiwa selain Allah, masiwa selain Allah minal maujudatu, dari sesuatu yang maujud, fayastamilu yang mengandung apa? Alam itu al malaikatu, malaikat itu alam, disebut alam juga malaikat itu, alamin juga. Insa manusia, wal jinna dan jin, wal jamadata, jamadah itu benda mati ya, benda mati, batu, pasir, sungai itu benda mati. Kalau kita apa-apain juga tidak membalas. Tumbuh-tumbuhan itu juga termasuk jamadah walaupun berkembang. Buktinya apa kalau benda mati?
Kalau kita potong, dia tidak menuntut kita, tidak bisa teriak, kita nggak bisa mendengar teriakannya, tidak menangis ya. Itu disebut benda mati walaupun berkembang. Walaupun berkembang kan beda dengan batu. Kalau batu ya, batu dilahirkan ke alam dunia segede kepalan tangan kita ya, sampai nanti ya malah mengecil ya karena susut. Karena susut, tapi ukurannya hakikatnya kalau diukur keluar ke alam ini misalkan sebesar bola tenis misalkan, ya selama-lamanya sebesar bola tenis, nggak berkembang dia, bahkan dia menyusut karena aus. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan berkembang, binatang berkembang. Tapi kalau kita bunuh, kita potong, tidak bisa protes kepada kita. Binatang misalkan kita bunuh, kita sembelih, nggak bisa protes atau menuntut balik supaya kita disembelih kembali, itu nggak boleh. Itu masuk kepada makhluk Allah yang jamadat. Jamadat ya. Jamadat itu benda mati. Jadi dalam kitab akidah tauhid, binatang itu termasuk benda yang mati. Buktinya apa? Kalau kita menyakiti, dia tidak bisa menuntut balik kepada kita untuk menyakiti. Berarti dia itu benda mati. Itu jamadat namanya. Walaupun berkembang, bisa menangis ya, kalau binatang gitu. Asyarhu, syarahnya penjelasannya. Hadhihi bab ini, hadhihi fasal ini khotimatun, yakni tentang irsalahu ya, tentang utusnya Nabi dan keutamaan Nabi tadi. Khotimatun, dibicarakan yang terakhir. Fi dzikri baqiyatun, menyebutkan sisa mayajibu, sesuatu yang wajib i'tiqaduhu, untuk diyakini ala mukallafin, atas orang yang sudah terkena hukum Islam. Jadi diutusnya Nabi, keutamaannya Nabi yang akan dibahas. Kalian wajib yakin, percaya 100% tanpa reserve, tanpa syarat. Oh, saya yakinlah atas diutusnya Nabi, tapi ya itu nggak boleh, nggak ada tapi ya. Saya percaya kepada keutamaan Nabi, tapi nggak boleh. Itu namanya tanpa syarat, tanpa reserve. Kalian harus yakin 100% tentang diutusnya dan keutamaannya Nabi. Wahia dan adapun Nabi Muhammad yang akan kita bahas, irsalahu wa afdaliyatuhu tadi, annallaha, bahwasanya Allah arsala, telah mengutus nabiina, nabi kita Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan, menjadi rahmat bagi kita semua, bagi lil alamin tadi, semua alam. Nah, ya, semua termasuk batu, pasir itu mendapatkan rahmatnya diutusnya Nabi Muhammad menjadi nabi. Lil alamina, bagi semesta alam. Jadi yang mendapatkan rahmat itu bukan hanya manusia, sesuai yang disebutkan di atas tadi. Malaikat juga mendapatkan rahmat, jin, manusia, jamadat ya, benda mati semua tadi yang sudah Bapak jelaskan, itu mendapatkan rahmat. Semua mendapatkan rahmat. Mana buktinya? Ya nggak usah dirinci satu-satu. Contoh, malaikat Jibril, seandainya Nabi Muhammad itu tidak diutus oleh Allah menjadi rasul, malaikat Jibril itu derajatnya datar seperti malaikat yang lain. Dengan diutusnya Nabi Muhammad, sehingga malaikat Jibril mendapatkan tugas, menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, menyampaikan, Jibril, ya Jibril, sampaikan ini wahyuku kepada Muhammad. Derajatnya naik. Artinya apa? Malaikat Jibril mendapatkan rahmat, derajatnya diangkat oleh Allah karena diutusnya Muhammad sebagai Nabiullah. Jelas ya, mendapatkan rahmat. Dulu orang ya zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad itu diutus menjadi nabi, itu gelap gulita. Sampai bayi perempuan pun, kalau orang tua melahirkan bayi perempuan itu dikubur hidup. Pernah dengar ya? Zaman jahiliyah itu sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi.
Beruntung kalian ya, Neng. Nabi sudah diutus, Nabi Muhammad itu. Kalau belum, kalau zaman jahiliyah itu lahir perempuan itu dipilih aja yang kira-kira nanti bayinya oroknya itu gedenya itu cantik, dia bongsor tinggi-tinggi, ya itu baru yang dibiarkan. Yang kira-kira kok wah nggak ini atau ekonominya sulit, kok kira-kira ini sakit-sakitan atau nanti nggak anak dewasanya itu tinggi jangkung atau cantik, itu dikubur hidup. Itu zaman jahiliyah sebelum Nabi diutus. Setelah Muhammad Rasulullah diutus menjadi Nabi, itu dijelaskan. Ini namanya mendapatkan rahmat manusia. Diatur, belum yang lain ya. Kalau dijelaskan secara rinci, ya manusia ada. Itu mendapatkan rahmat. Sehingga bayi perempuan yang lahir ke alam dunia itu tidak dikubur hidup-hidup itu karena rahmatnya diutusnya Muhammad sebagai nabi terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tumbuh-tumbuhan itu juga mendapatkan rahmat. Apa? Oh, dijelaskan nanti, oh tumbuh-tumbuhan anggur itu enak dimakan. Kalau dulu enggak, ya setelah Nabi itu diberikan penjelasan di dalam Al-Qur'an, rambu-rambunya. Rambu-rambunya. Ada juga yang gunung mendapatkan rahmat, nanti ada gunung yang masuk surga. Kalian udah tahu belum? Gunung yang masuk surga itu apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an? Gunung Uhud salah satunya ya. Itu gunung mendapatkan rahmat karena apa? Diutusnya Nabi Muhammad menjadi nabi terakhir oleh Allah, mendapatkan rahmat. Rahmatan lil alamin, semua mendapatkan rahmat. Oh, pasir yang sekecil sangat lembut sekali mendapatkan rahmat dari Allah karena diutusnya Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Buktinya mana Pak Fakih? Menjadi bahan bangunan. Karena apa? Bangunan berkembang dengan pesatnya setelah Muhammad diutus menjadi Rasulullah di akhir zaman, menjadi penutupnya para nabi. Jadi dulu ya zaman jahiliyah itu ya bangunan itu belum ada yang permanen. Ya, akhirnya berkembang setelah dipandu oleh Al-Qur'an. Nabi digali bagaimana di kitab Taurat, di kitab Injil dibuka oleh Muhammad, oleh Rasulullah, ditambah kitab disempurnakan oleh kitab Al-Qur'an, bagaimana membangun bangunan yang baik. Sehingga pasir yang tidak kasat mata oleh mata kita pun naik derajatnya menjadi bangunan mushola. Ya, jelas untuk ibadah itu mendapatkan rahmat. Itu jamadat itu semuanya mendapatkan rahmat. Malaikat juga mendapatkan rahmat. Israfil mendapatkan tugas menurunkan apa? Rizki. Nah, itu ngirim rizki kepada Muhammad. Derajatnya naik. Semuanya mendapatkan rahmat dengan diutusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami utus kepadamu Muhammad illa rahmatan, kecuali memberikan rahmat lil alamina, bagi semesta alam. Surat Al-Anbiya ayat 107. Jadi semua alam ini mendapatkan rahmat kasih sayang Allah semenjak diutusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua, ini hadis Nabi sendiri yang bersabda. Jadi kalau tadi Allah yang berfirman ya bahwa menunjukkan Allah juga berfirman, itu berarti Muhammad tidak mengada-ada. Jadi umatnya waktu itu tidak bisa membantah karena yang berfirman Allah sendiri. Nah, dalil yang kedua ini berupa hadis Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ana, bahwasanya diriku rahmatun menjadi rahmat, muhdatun, dan orang yang diberikan petunjuk. Jadi muhdatun itu menjadi petunjuk. Jadi Muhammad ya Rasulullah itu adalah seorang petunjuk. Hudan sama posisinya dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an juga kan hudal lil muttaqin ya.
Nabi Muhammad juga hudan, menjadi petunjuk. Nah, menjadi petunjuknya Allah. Siapa yang memberi petunjuk? Petunjuk itu berarti Al-Hadi. Yang memberi petunjuk itu Al-Hadi. Kalau Muhammad itu Muhdah, petunjuk. Al-Hadi itu Allah. Kalau Muhdah itu Muhammad, hudan. Muhdah itu orang yang mendapatkan petunjuk, artinya petunjuk. Hudan itu masdarnya, bentuk masdarnya. Jadi jelas ya, Nabi Muhammad dengan Quran itu posisinya sejajar, sama-sama hudan, menjadi petunjuknya Allah bagi hamba-hambanya. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad sendiri. Rawahu, meriwayatkan hadis ini Ibnu Sa'id wal Hakim dan Ibnu Hakim an Abi Hurairah, yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu semoga meridhai Allah anhu, kepada Abi Hurairah. Jelas ya, ini luar biasa. Jadi antara Nabi Muhammad dengan Quran, di mata keyakinan kita, akidah kita, tauhid kita, itu posisinya sama. Tidak ada yang melebihi satu dengan yang lain. Sejajar, bahwa dua-duanya merupakan petunjuk Allah bagi hambanya. Nabi merupakan petunjuk. Nabi yang tidak, Quran juga petunjuk. Karena apa? Quran firman Allah langsung yang diberikan dari Al-Hadi, dari yang memberikan petunjuk. Berupa apa? Al-Quran. Nah, Al-Quran ini petunjuk. Lantas Allah melengkapi, kurang lengkap ternyata di Quran. Lengkapi petunjuk juga, berupa apa? Berupa Nabi. Diangkatlah Muhammad sebagai Nabi. Jadi Nabi mempunyai hadis. Apa yang diucapkan ma'utifa ilan Nabi, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, entah itu amalan, perbuatan, entah itu ucapan, entah itu takrir, persetujuan. Nabi diam tapi tidak melarang, berarti boleh. Semuanya itu hadis. Itu menjadi petunjuk untuk kehidupan kita semua. Jadi petunjuk itu nggak lengkap kalau hanya Quran aja. Wah, saya nggak mau hadis, saya maunya hanya Quran. Namanya ingkarus sunnah, mengingkari hadis Nabi. Padahal di Quran ada bahwa Nabi itu merupakan petunjuk, dia Rasul utusan Allah. Namanya ingkarus sunnah. Kalau tidak percaya pada hadis, nggak boleh. Jadi kedua-duanya seiring sejalan. Quran, kalau nggak ada di Quran ya hadis. Jadi kalau misalkan di Quran nggak ada, berarti nggak boleh kita amalkan, nggak boleh kita jauhi. Hal yang halal haram itu berarti salah, nggak boleh. Quran dan hadis adalah seiring sejalan, dua-duanya petunjuk bagi kita semua. Nah, Pak Fakih, kan kita udah jauh dari Nabi. Untuk menanyakan hadis itu bagaimana maksudnya? Ya ikuti ulama. Nah, apa sahabat nggak ada, tabiin nggak ada, tabiin nggak ada. Sekarang adanya ulama. Sedangkan di hadis Nabi beliau bersabda, al ulama'u warasatul anbiya, bahwa para ulama itu warisannya para nabi, bukan hanya warisannya Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi sebelumnya itu juga warisannya itu adalah ulama. Sehingga puasa dalail, ya, puasa Daud sehari puasa, sehari enggak, itu juga sunat karena itu warisan Nabi. Khitan itu warisannya Nabi Ibrahim, ya Nabi Ismail ya. Itu berarti apa? Ya warisannya para nabi. Siapa pewarisnya para nabi? Ulama. Ya khitan ya kita tanya pada ulama. Ulama. Kita sudah nggak tahu ke berapa generasi ulama. Ya bahwa alam silahkan hitung sendiri, pelajari sendiri. Ulama ini harus sambung menyambung, tidak boleh terputus. Itulah yang disebut sanad. Jalannya cerita ajaran, itulah yang disebut sanad. Sama hadis juga sanadnya harus kuat.
Kalau ada perawi yang bohong, walaupun isinya baik, kategori hadisnya menjadi lemah. Begitu juga ulama. Nah, kalau salah satu ulama kita, sanad kita yang kita lalui itu pembohong, itu kita buang. Cari yang sanadnya kuat. Cari yang sanadnya kuat. Makanya muncullah mazhab. Ya, mazhab itu pilihan. Kalau ajaran kan banyak. Cara membaca Quran aja ada 7. Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu yang sahih riwayatnya. Kalau kalian sudah menentukan satu pilihan itu disebut mazhab. Tapi kalau belum menentukan pilihan disebut manhaj, ajaran. Cara membaca Quran itu ada 7. Tapi kalau di Indonesia pada umumnya hafaz, berarti mazhab kalian cara membaca Quran, mazhabnya mazhab hafaz. Karena pilihannya ada 7, kalian sudah menentukan pilihan melalui imam hafaz. Itulah mazhab hafaz. Begitu juga mazhab yang terkenal ada 4. Kalau 4-empatnya kalian belum memilih, menentukan pilihan, disebut manhaj, pilihan. Ada pilihannya itu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Tapi begitu kalian menentukan pilihan, kan nggak mungkin kalian empat-empatnya kalian amalkan. Tidak mungkin, tidak akan mungkin. Sama qiraah sab'ah 7, wah saya mau amalkan semua. Wah, kamu dari orok sampai mati nggak akan bisa hanya khusus mempelajari bacaan Quran qiraah sab'ah secara detail. Nggak mungkin. Nanti tiba-tiba qul huwallahu, misalkan wadduha walaili idza saji, nah ganti gaya lagi. Ayat ketiga ganti gayanya siapa? Imam Hamzah. Nggak mungkin. Nah, begitu juga kalian manhaj dalam hal fikih. Nah, kalau itu kan manhaj ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Begitu kalian menerapkan satu, kalau 4-empatnya nggak mungkin. Oh, saya pakai, yakinlah Imam Hanafi. Ya, kalian menentukan pilihan Imam Hanafi, berarti kalian sudah menentukan memakai mazhab Hanafi. Nah, inilah orang yang jarang mengerti. Wah, saya nggak mazhab-mazhaban. Mazhab itu apa? Zaman Rasul nggak ada. Ya, zaman Rasul ya sahabat adanya. Nah, sekarang nggak ada. Kita mau belajar kemana? Ke sahabat nggak mungkin. Tabi'in nggak ada, nggak mungkin. Yang ada ulama, ya ulama yang mempunyai sanad yang kuat. Makanya kalian kalau pesantren ya sanadnya harus kuat, harus jelas jalurnya. Karena apa? Islam itu ya firqahnya itu banyak sekali. Firqahnya banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, ada yang sesat, ada yang sesuai jalur Rasul. Hendaklah kalian mencari sanad yang kuat. Jelas ya? Nah, jelas. Jadi kalian tambah pinter. Wah, saya nggak mazhab-mazhaban. Ada orang yang kayak gitu itu. Salafi Wahabi itu nggak, kalau ditanya mazhab dia nggak ngaku. Gurunya siapa aja nggak mau dia ngaku. Karena apa? Kalau dia ngaku gurunya siapa dikejar gurunya lagi, ketemunya pasti di imam 4 mazhab. Itu udah pasti. Itu sudah pasti. Ya, mazhab Salafi Wahabi itu nggak ngaku guru kamu siapa, yang kamu yakini siapa, nggak akan ngaku, dia nggak berani. Karena apa? Kalau dia mengakui, kita kejar lagi gurunya lagi, pasti ketemu di antara 4 mazhab besar. Makanya ya, kalau kita udah yakin lah, pilih salah satu. Mau sholat subuh pakai kunut, pakai kunut, selama 4 madhab ini yang kita lewati, insya Allah benar, insya Allah sesuai jalur, insya Allah sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi mil al-mizani wa mutahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal arish. Alhamdulillahi mil al-mizani wa mutahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal arish. Alhamdulillahi mil al-mizani wa mutahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal arish. Walhamdulillahi rabbil alamin. Besok libur ya.